وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Islam memerintahkan kita untuk segera menghentikan perbuatan dosa dan memohon ampun kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulanginya, karena itu adalah sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 135 yang berbunyi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan juga apabila orang-orang melakukan perbuatan keji lalu atau menganiaya diri mereka sendiri lalu mengingat akan Allah, fastaghfiru dzunubahum wa may yaghfiruz dzunuba illallah, lalu mengingat akan Allah dan memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa yang mengabulkan permohonan dosa-dosa mereka selain dari Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi kesimpulannya, janganlah kita sering mengulang-ulang perbuatan dosa kita, karena itu dapat menimbulkan dampak buruk yang fatal. Yang pertama, menjadikan suatu kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Mengulang-ulang perbuatan dosa akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Sebagian ulama berkata, pandangan adalah awal suatu kemaksiatan yang menimpa seseorang. Karena pandangan akan melahirkan lintasan pikiran, dan lintasan pikiran akan melahirkan gagasan, dan gagasan akan melahirkan keinginan, dan keinginan akan melahirkan kehendak, dan kehendak akan menguat menjadi tekad, dan tekad akan mengantarkan kepada tindakan dosa, dan tindakan dosa akan membuat seseorang terbiasa melakukan dosa sehingga mereka sulit untuk meninggalkan dosa tersebut. Jadi menahan nafsu dan mengendalikan diri untuk meninggalkan suatu perbuatan yang baru sekali lakukan itu lebih mudah daripada meninggalkan suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Jauh lebih mudah lagi kalau masih berupa tekad, dan jauh lebih mudah dari semua itu adalah menahan diri dari pandangan yang diharamkan. Karena sebagian ulama berkata, bersabar untuk menundukkan pandangan jauh lebih baik daripada bersabar atas kepedihan yang terjadi setelahnya. Yang kedua, penyebab su'ul khotimah, yakni meninggal pada keadaan berbuat maksiat. Apabila kita melakukan perbuatan dosa berkali-kali, mungkin kita akan meninggal dalam keadaan melakukan tersebut. Seperti halnya para pecandu minuman keras seringkali meninggal dunia karena mabuk, dan seorang pencuri akhirnya meninggal karena dihajar massa akibat aksi kejahatannya sendiri. Dan seandainya para pelaku kemaksiatan itu hanya melakukan sekali mungkin dan bertobat untuk berhenti melakukan perbuatan kemaksiatan itu, niscaya ia tidak akan mengalami su'ul khotimah, yakni mati keadaan dalam melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, menghitam lebamkan hati. Mengulang-ulang kesalahan akan menghitam lebamkan hati sehingga seseorang sulit akan menerima suatu kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang mukmin melakukan sebuah dosa, maka di hatinya akan muncul bercak hitam. Apabila ia bertobat dan menghentikan perbuatan dosa dan beristighfar, maka bercak yang di hatinya itu menghilang. Dan apabila ia mengulangi perbuatan tersebut, maka bercak hitam itu akan kembali lagi dan lebih banyak hingga hatinya tertutup oleh noda hitam. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, sekali tidak demikian, sesungguhnya apa yang mereka usahakan itu adalah usaha untuk menutupi hatinya.